wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya selalu tercurah baik kepada hambanya yang selalu bersyukur maupun yang kufur. Terima kasih kepada dosen pengampu kita dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah berhadir pada pagi hari ini. Baiklah, tema kita pada kali ini ialah implementasi identifikasi talenta di PT Unilever. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari rekan-rekan saya. Slide selanjutnya. Baik, implementasi identifikasi dari Unilever itu ada beberapa. Yang pertama yaitu program Unilever Future Leader Programmer atau UFLP. Adalah program pencarian dan pengembangan bakat unggulan Unilever yang ditunjukkan untuk lulusan baru atau profesional muda. Implementasinya yaitu yang pertama, rekrutmen kompetitif melalui serangkaian tes dan wawancara. Yang kedua, program rotasi selama 2-3 tahun di berbagai fungsi bisnis. Yang ketiga, penguasaan proyek lintas departemen. Yang keempat, mentoring oleh eksekutif senior. Yang kelima, pelatihan kepemimpinan intensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu implementasi Unilever Leadership Action atau ULA. ULA merupakan kerangka kerja kompetensi kepemimpinan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta. Adapun implementasi yang dilakukan oleh perusahaan Unilever yang pertama yaitu melakukan penilaian kinerja tahunan berdasarkan ULA. Setiap tahun kinerja setiap karyawan akan dinilai berdasarkan ULA. Ini memastikan bahwa kita semua bekerja sesuai dengan standar dan kepemimpinan yang sama. Yang kedua yaitu menggunakan matriks 9 box untuk memetakan kinerja dan potensi karyawan. Ini seperti papan catur 3x3 yang menempatkan karyawan di kotak-kotak ini berdasarkan kinerja dan potensi. Ini membantu dalam melihat siapa yang bekerja yang baik dan siapa yang mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga yaitu mengadakan sesi kalibrasi talenta lintas dan departemen. Ini seperti rapat besar di mana perwakilan dari berbagai departemen berkumpul untuk membahas talenta-talenta yang ada. Tujuannya yaitu untuk menilai kita secara adil dan konsisten seluruh perusahaan. Yang keempat yaitu perencanaan suksesi untuk posisi kunci, yaitu untuk merencanakan suksesi untuk posisi-posisi penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, berikutnya adalah Digital Learning Platform Unilever, yaitu mengimplementasikan platform pembelajaran digital untuk mendukung pengembangan talenta. Implementasinya yaitu ada akses ke ribuan kursus online seperti pelatihan dan pembelajaran. Kemudian ada program pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan sifat karyawan. Kemudian ada pelacakan kemajuan pembelajaran dan terakhir adalah sertifikasi internal untuk keterampilan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu adalah interval job posting system. Sistem yang memungkinkan karyawan untuk melamar posisi terbuka di dalam perusahaan. Implementasinya portal karir internal, proses aplikasi dan seleksi transparan. Yang terakhir adalah kesempatan rotasi lintas fungsi dan negara. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, mentoring dan coaching program. Program mentoring dan coaching bertujuan menghubungkan talenta potensial dengan pemimpin berpengalaman untuk mendukung pengembangan karir dan keterampilannya. Implementasinya mencakup 3, yaitu yang pertama, pencocokan mentor-mentor berdasarkan kebutuhan pengembangan. Kedua, sesi coaching reguler, dan yang ketiga, evaluasi efektivitas program mentoring. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari program-program yang tadi telah dibacakan. Kelebihan yang pertama yaitu pengembangan komprehensif, di mana program seperti UFLP memberikan ekspos luas ke berbagai aspek bisnis kepada karyawan. Yang kedua ada standarisasi global, yaitu penggunaan program seperti ULA memastikan konsistensi dalam identifikasi pengembangan talenta di seluruh operasi global Unilever. Yang ketiga yaitu fleksibilitas karir.
Internet job posting system mendorong mobilitas internal dan pengembangan karir yang fleksibel di Unilever. Yang keempat yaitu pembelajaran berkelanjutan. Platform pembelajaran digital memungkinkan karyawan untuk terus mengembangkan diri sesuai kebutuhan talenta mereka. Dan yang kelima yaitu transfer pengetahuan. Program mentoring memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengalaman dan kepemimpinan senior ke talenta muda. Selanjutnya itu kekurangan dari beberapa program tersebut. Yang pertama yaitu fokus berlebih pada high potensial. Mungkin ada resiko mengabaikan karyawan yang tidak teridentifikasi sebagai high potensial yang dapat menurunkan moral dan produktivitas. Yang kedua, beban kerja yang tinggi. Program seperti UFLP seringkali sangat intens dan dapat menyebabkan burnout pada peserta. Yang ketiga, ekspektasi tinggi. Karyawan yang didefinisikan sebagai talenta mungkin memiliki ekspektasi karir yang tidak realistis. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan platform digital dapat mengecualikan karyawan yang kurang nyaman dengan teknologi atau memiliki akses yang terbatas. Yang kelima, adanya potensi bias. Meskipun ada upaya untuk objektivitas, penilaian talenta masih dapat dipengaruhi oleh bias pribadi atau organisasi. Yang keenam, resiko kehilangan talenta. Dengan pengembangan intensif, ada risiko talent top menjadi sangat marketable dan mungkin direkrut oleh kompetitor. Dan yang terakhir adanya kompleksitas administratif, yaitu mengelola berbagai program talenta secara bersamaan dapat menjadi kompleks dan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Baiklah, untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Next slide. Kesimpulannya ialah sistem identifikasi talenta Unilever Indonesia mengintegrasikan penilaian kinerja matriks 9 box dan perencanaan pengembangan untuk menemukan dan membina karyawan berpotensi tinggi. Meski menawarkan pengembangan komprehensif dan standarisasi global, sistem ini menghadapi tantangan seperti fokus berlebih pada high potensial dan risiko kehilangan talenta. Unilever terus menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan ini melalui evaluasi berkala, bertujuan mendukung pertumbuhan jangka panjang sambil mempertahankan lingkungan kerja yang inklusif. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Fitri.